Oh tidak, padahal Erin baru makan sedikit. Namun, kawanannya mulai bergerak. Mereka akan menjelajahi hutan Waikambas. Gajah-gajah liar itu terus berjalan. Erin berusaha mengikuti langkah mereka. Seringkali ia tertinggal. Oh, hujan angin datang. Pandangan Erin buram. Erin tak melihat kawanannya. Kemana mereka? Erin mencoba memanggil ibunya. Kenapa suara belalai Erin lirih? Jadi, kalau gajah kan dengan belalainya itu dia bisa kedengeran gitu sama keluarganya. Tapi karena belalainya pendek, suaranya jadi nggak besar. Suara belalai pendek, Erin tetap lirih. Dia berusaha tapi tetap lirih. Erin bertekad menemukan kawanannya. Dia harus makan dan minum yang banyak. Biar tenaganya kuat. Erin mencari cara agar bisa makan. Jadi karena dia belalainya nggak bisa dan gajah itu tidak bisa mencet kakinya. Jadi dia nyari rumput-rumput yang tinggi. Erin mencari cara agar bisa minum. Jadi belalainya pendek, akhirnya Erin masuk ke dalam air gitu. Juga cara membuat tubuhnya tidak kepanasan, dia mandi di air. Tetap saja Erin tidak makan dan minum sebanyak dulu. Erin juga tidak berani pergi ke hutan. Di hutan pohon-pohon tinggi. Belalai pendek Erin tak bisa menggapainya. Sepertinya ada yang mengawasi Erin. Siapa orang-orang itu? Jangan-jangan mereka pemburu. Ada yang datang. Di kejauhan, Erin melihat kawanan gajah. Erin harus minta tolong pada mereka. Salah satu gajah menenangkan Erin. Walau awalnya Erin memberontak, lama-kelamaan Erin tahu ternyata mereka bukan orang jahat. Mereka mengobati luka Erin, mereka membantu Erin, juga mengajari Erin banyak hal. Jadi ini nanti ada tempat penangkaran gitu ya, konservasi ya. Sekarang Erin tidak sendirian, ada banyak yang menyayanginya. Oke, terima kasih Mbak Ara. Ini kalau saya lihat perjuangannya sudah cukup signifikan ya. Dari awal yang dikatakan sih, kemudian jadi kalimat-kalimatnya juga bisa lebih hidup dibanding sebelumnya kita tambahkan dengan masukan saya ya. Terima kasih. Kemudian ini tertarik saya, ini karena mungkin kalau teman-teman yang belum paham, ini ceritanya memang seorang atau anak-anak gajah yang memang terkena jalan putus sehingga belalainya pendek. Jadi bukan cerita fiksi, memang cerita banyaknya memang diolah menjadi film. Ini kalau dari awal saya lihat, karena juga saya sebelum memutuskan naskah ini juga sempat browsing dulu apakah benar ada belalai yang pendek tertuliskan, memang ada, dan saya baca juga beberapa referensi setelah saya memutuskan memang ini belalai pendek itu ternyata memang ada menjelaskan pemburu itu. Tapi kayaknya di sini belalainya agak masih panjang ya. Kalau misalnya kalau pendek banyak yang meninggal gitu. Nah ini kata-kata ceritanya di sini, Mas coba maju ke depan, masuk ke awal lagi. Nanti coba bandingkan nanti. Nah ini pertama mungkin Mas Adi yang lebih ini ya. Saya tergantung dengan yang hal ini ekspresinya sama seperti yang mungkin di komentar di awal. Untuk halaman sampel juga ekspresinya semua sama. Jadi duduk semua, matanya juga sama. Ekspresinya, belalainya mungkin nanti bisa ilustratornya bisa cari relasi ketika kawanan gajah itu bergerak itu ekspresi kita apa sih? Ada yang belalai seperti apa gitu. Ini kayaknya semua sama gitu. Semua sama, posisi telinganya juga sama, nggak ada yang bisa lebar, ada yang belalainya naik gitu. Kemudian lanjut berikutnya coba. Kata-katanya kalau
pendek, ini kalau masih panjang seperti nanti dibandingkan ya, karena kalau kita bandingkan dengan gajah-gajah yang lain pun tidak terlalu ini sih sebenarnya terlalu jauh. Dipendekin lagi. Karena saya lihat referensi saya karena memang si Erin ini apa aja Erin ya, misalnya ya, Erin juga saat dia mendapatkan kesulitan itu karena pendek sekali, jadi memang struggling sekali yang struggling. Jadi kalau misalnya agak panjang, takutnya dia masih bisa terlalu ini gitu, masih ya dia masih bisa minum air gitu kan, masih bisa ambil daun-daun dari pohon. Kalau menurut saya itu agak dipendekin dikit lagi ya. Kalau secara teks, secara alur sih sebenarnya dari alur yang sudah disampaikan, yang sudah saya revisi di catatan atau sudah diterapkan, hanya saja mungkin saya butuh nanti cek dan dicek lagi karena ini nanti teman-teman, karena kalau secara 10 menit dan juga masukan-masukan yang secara selintas ini saya butuh nanti cek ulang kira-kira ada, mudah-mudahan sih tidak ada, tapi sekiranya memang ada yang perlu disampaikan akan saya sampaikan secepatnya supaya kita dan kalau yang sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan secara kemarin sih sebenarnya sudah diterapkan semua. Mungkin Mas Henry dari sisi ilustrasi, dan ini saya masih ini dari sisi gajah-gajahnya masih kayak seragam. Ya, terima kasih ya Kak Amar. Jadi untuk ilustrasi benar seperti yang tadi disinggung oleh Iwo. Gajahnya ini kan di Sumatera ya. Nah mungkin kalau bisa ilustratornya ilustratornya mungkin bisa dibantu dengan mencari perbedaan antara gajah ya referensi gajah Sumatera, gajah dan gajah Sumatera seperti apa. Kemudian memang ya, jadi kalau saya sih berpikirnya tokoh utama, desain tokoh gajah utamanya ini itu mungkin lebih kurus ya dibandingkan gajah seumuran dia. Ini kan ini sebenarnya penempatan gajah itu kayak kurang kelihatan banget ya. Itu juga di PR ya. Kalau misalnya mau sih di tengah gitu kan, itu kayaknya lebih oke. Jadi digeser ini yang seumuran dia, tapi itu kurus. Nah kurus di sini jadi ternyata saya lihat tadi juga saya browsing karena teman-teman itu ini kayak ini kisah nyata gajah yang belalainya pendek itu dia potong gitu ya, kayak potong itu, dan ternyata itu membuat dia kelihatan pendek karena kakinya panjang. Jadi gajah itu tinggi besar. Nah kalau kakinya banget, jadi pendeknya nggak kelihatan pendek, tapi dia harus lebih tinggi kakinya gitu loh. Kakinya lebih tinggi sehingga belalainya kelihatan pendek gitu, karena ini kakinya pendek, belalainya pendek, jadi kayak semua pendek gitu kan. Padahal ternyata tadi saya lihat gajah sebenarnya tinggi karena kakinya nggak pendek, kakinya lebih tinggi gitu. Jadi membuat, makanya kenapa gajah yang belalainya pendek dan nyampe karena kakinya dia juga tinggi gitu. Itu yang membuat kesulitan untuk makan. Nah jadi mungkin desain gambar gajahnya dibuat ulang lagi karena ini terlalu pendek kakinya dia. Yang dewasa pun juga pendek-pendek gitu. Nah ini sebenarnya itu panjang, agak lebih panjang. Nah ini bisa dibuat lebih kurus. Ini perbandingannya dia lah. Ini temennya yang normal, lalu gambar di sini tengah-tengah itu dia, tapi dia lebih kurus badannya. Kalau misalnya mau referensinya itu dinosaurs yang Disney, yang dinosaurs itu kan ada Arlo dan kakaknya. Arlo itu kan kurus tapi kaki gede kan. Nah mungkin itu bisa jadi referensi untuk tokoh utamanya. Nah untuk yang hidup belalainya potong itu ternyata potong tuh benar-benar potong ya, jadi kayak tapir ya. Ya mirip kayak tapir kan. Jadi nggak ada ujungnya. Kalau biasanya gajah itu kan kalau yang normal kan suka ada kayak kulit ngampleknya gitu ya. Yang kulit-kulitnya gitu kan. Yang bergantinya itu kan yang bergantinya. Nah kalau ternyata si ini ternyata potong tuh dia benar-benar kayak tapir ya, benar-benar kayak hidup babi gitu ya jadinya ya, kayak rata ya, nggak ada gantinya. Nah, itu mungkin bisa lebih digambarkan. Kemudian untuk ekspresi tadi sudah dibahas, dan juga boleh riset lagi gerombolan gajah ini jantannya ada berapa ya? Kan kalau yang jantan itu ada dagingnya, jadi pastikan lagi jangan sampai kalau misalnya jantannya bisa dua nih dewasanya, apakah mungkin? Karena soalnya untuk dunia hewan itu jantan seperti nggak tahu ya kalau Biasanya kalau dalam kawasan satu jam. nah jadi hati-hati jangan sampai gading semua ya, gading satu kan yang jantan kan misalnya. Jadi perhatikan di kawanan itu ada satu yang berganti gitu karena dia yang jantan.
Kemudian untuk warna karena semuanya abu-abu, mungkin ada yang agak coklat, ada yang itu, tapi pokok utamanya kalau dikasih lebih kontras ya. Lebih kontras daripada yang lainnya. Tadi kan ada beberapa berwarna ya, boleh lihat yang berwarna. Kontras itu Lebih warnanya lebih tajam sedikit, lebih tajam. Yang lain mungkin warna abu-abu, tapi abu-abunya lebih soft atau lebih putih dibandingkan. Jadi yang ini KRI yang jadi lebih tua. Nah, atau kebalikannya boleh berbeda. Ada perbedaannya gitu ya. Ya itu sih, ini berarti kembali lagi ke desain sih. Lalu matanya biar nggak sama. Jadi minta ilustratornya untuk coba desain ulang dong untuk fokus gadgetnya enaknya seperti apa gitu biar tidak sama. Itu sih PR-nya sih dari kami mungkin. Saya boleh tanya sih. Ya. Kalau saya kesulitan dengan tokoh gajah Erin ini di antara kelompoknya dia itu penempatannya apakah harus di tengah atau di samping? Kalau yang pertama kan halaman pertama yang buat contoh itu kan saya taruh samping di samping yang berwarna ini. Nah ini saya taruh di depan. Ini ya. Apakah agar dia lebih mudah dikenali bahwa ini tuh Erin gitu? Oke, nah ini kan sampel ini kan sekali ini kosongnya sayang ya. Ini bisa di sini gitu. Nah, kalau dia di sini nggak apa-apa sih, nggak harus. Tadi yang tadi di halaman 2 aja sih, halaman 2 tadi terlalu pinggir banget karena kan jaraknya jauh kan, kecil jauh gitu. Jadi nggak kelihatan, nggak maksud spreadnya itu ada di situ. Tapi kalau ini nggak apa-apa, ini kan spread kan. Nah seperti kelihatan jelas kalau di sini gitu ya. Cuma yang potong saya sih. Nah ini yang tadi dibilang, ini gambarnya kepotong, ini mungkin bisa ke sini, mungkin bisa ke sini. Lalu ini kayak jadi nah ini nah bisa kembali ini bisa lebih terang warnanya. Ini gelap. Lalu ini kakinya agak panjang kan, ini agak panjangan nih dibandingkan yang tadi dan lebih tulus ya. Oke sih ya gitu ini. Ya karena kalau posisinya seperti ini malah kayak normal gitu kan. Iya. Yang paling seperti itu dengan anak gajah sebesar itu kayak normal aja gitu, kelihatan pendeknya. Oh tadi saya searching itu enggak apa bagian bawah ininya yang hidungnya itu tinggi ya. Karena pas potongan. Iya. Ya itu mungkin bisa jadi pembeda. Iya, yang ini di bawah sini nih, yang bulatnya ini dia ternyata bentuknya kayak orang diiris gitu loh, kayak daging diiris, warnanya pink dia. Tadi saya searching, jadi itu mungkin bagian dalamnya pink gitu loh, jadi dia nggak gelap gitu. Yang lainnya abu-abu, tapi bagian potongnya pink. Nah itu bisa jadi ciri khasnya dia sih. Jadi potong benar-benar potong pendek ada pink gitu. Dan tadi lihat gitu, ya karena penasaran. Nah, ini secara ini sih nah ini masih ekstremnya sama ya. Terus ini juga kelihatan beda ya dengan gajahnya ya. Ya gajahnya juga nih ada bakatnya, rumputnya juga nanti ada mas saya bilang karakter gajahnya tadi malah ada yang kayak mapor, punggung belakangnya lebih tinggi. Jadi kayak mapor ada beberapa gambar berikutnya. Ini kan masih normal ya dia. Ini yang tinggi. Nah nih, ini karena bungkuknya belakangnya gede banget. Maka saya bilang coba searching lagi gajah Sumatera tuh modelnya seperti apa. Setahu saya ini dia nggak tinggi, jadinya nggak tinggi banget. Nah itu sih satu itu sih. Nah ini kan dia kan apa ini dia Erin, kamu namanya? Gimana ini? Ada ini? Ini dua. Ini spread kan? Ini tuh ada spot-spotnya sebenarnya. Saya tuh baru tahu kalau spot itu boleh dipisah-pisah teksnya. Jadi ini. Ini jadinya spread karena nyambung. Oh, ini dia, gitu ya? Teksnya itu nanti saya pisah-pisah. Oke, belum tahu. Ya, mungkin nanti lebih dibuat itu lagi ya, karena tadi. Oke, ini coba. Berarti ini apa yang garis-garis ini ya? Selanjutnya nih. Ya, lanjut. Nah ini juga. Berikutnya coba. Oh yang ini. Nah ini juga nih agak tadi Ini niatnya spot ya. Niatnya spot ya. Ya pasti sih aja. Karena kalau ini kayaknya jadi Kalau ini gambar. iya ini ke sini. Oh ya tadi pikir ini ke sini, Iya. atau ini ke sini, atau ini ke sini itu sih tadi sempat bahas sama Mbak. Ini apa ya gitu ya, maksudnya ini mana gitu kalau spot mana? Kalau spot itu maksudnya gambarnya kan di tengah ya. Dipakai latar belakang bisa putih atau cuma latar belakangnya juga ya
latar belakangnya nggak full sampai pinggir, gitu kan lihatnya. Hanya ini bagian-bagian tengahnya saja ya. Nah, jadi kalau full ini, jadi kayak ini jadi ada 4 halaman. Iya. Jadi halaman 12 itu ada 2 halaman, gitu. Ada dua bagian ya, halaman kanan juga ada 2 bagian. Jadi kalau niatnya memang slot, Jadi itu nanti, nah gitu, gambarnya di ya. tengah-tengah. Jadi kecil-kecil spot kayak tadi kan mungkin dari teman-teman ya, itu bisa dilihat jadi. di Hari ini jadi kayak kami nyatu kayak ini. Tadi ya sebut ini tokoh lain kah, ini biasa, lagi nyari-nyari gitu kan, atau ini seperti ini cara bacanya atau ini seperti ini gitu. Jadi ada banyak pertanyaan tadi. Karena tadi sudah tahu spot, mungkin nanti bisa lihat bisa dicoba itu. Kalau seperti ininya ya belalainya. Iya, ini ini kan masih normal ya. Kita masih melihat dengan anak aja seusia ini masih normal kok. Panjangnya seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih pendek lagi. Seperti kata Mas Randy tadi, mungkin kakinya lebih panjang. Cuma dia kelihatan potongan itunya. Karena kalau saya lihat di referensi itu pendek sekali. Iya benar-benar. Terus lurus. Kalau ini kan lurus. Ini lurusnya dapat yang ini. Lurusnya dapat. Cuma ya belalainya dulu. Oke. Selanjutnya. Tadi yang tadi ada halaman yang luas itu saya post ya. Tadi juga spot spot juga ini sebenarnya. Mungkin semua halaman 12 bisa dipahami juga cara enak-enak lagi ya. Misalnya yang kayaknya udah oke, ini bisa bicara kayak bisa ketemu. Ini agak enak. Juga cara membuat buku tidak lagi misalnya lama-lama itu juga bisa lebih enak. Masukannya banyak di ilustrasi ya. Kalau awal cerita sih memang perubahan-perubahannya sudah cukup terlihat dari naskah awal, kemudian revisinya sudah banyak ya, sudah dimainkan. Dibaca lagi ya catatan saya ya, kayak karena ini ekspresi si Erinnya itu yang memang harus kelihatan jauh kayak kata, aduh apa saya ekspresinya dia muncul di setiap kalimatnya. Atau kalau catatan saya di sini kayak kata ganti itu sudah ya, kata ganti kemudian Jadi sebenarnya bisa kantor ini sih, baru coba yang satu lagi bisa dibuat. Kita lihat dari base sama kayak ada belum matanya, atau belum matanya harus kayak ini aja, ya bisa aku yang pernah tadi saya bilang. Tadi yang kita belajar dari yang di mouse tuh tadi kelihatan videonya karena ada runcing, atau sebelum mata yang ya itu mungkin didiskusikan lagi yang starternya masukan otomatis secara keseluruhan ya, karena dari awal si ini dan starternya muncul dari fisiknya juga perawatan tubuhnya yang memang harus banyak perbaikan dari sisi belalai yang melihat memang ada lokasi itu dan intinya itu pasti kemudian tadi akhirnya memang dipanjangkan terus dan coba nanti disampaikan ke referensi tokoh KRIM ya, nanti dia lihat dari referensi ya referensi ya. Karena ini cerita ini ilustrasi yang paling berbaik. Teks nanti hanya akan membantu menceritakan bahwa ini ternyata tentang jerat kawan atau gajah ya. Jadi terakhir konsisten bentuk dan ukuran karakter. Ketika ketemu manusia juga ukurannya konsisten. Yaitu tugas untuk memastikan gambarnya konsisten ukurannya. Jadi nggak tiba-tiba manusia jadi kecil atau terlalu besar itu terus tuh. Terima kasih.